Bandung tanggal 13 Mei tahun 2016, anggota Linmas Kelurahan Cicaheum kontrol di wilayah Kelurahan Cicaheum untuk memberikan sosialisasi Perda K3 kepada warga masyarakat yang berada di lingkungan RW 10, 11, dan 12. Untuk kesempatan hari ini, kami anggota Linmas Kelurahan Cicaheum berada di lingkungan RW 011, di mana alhamdulillah selama perjalanan kami dari kantor Kelurahan Cicaheum sampai menuju ke lingkungan RW 11 ini terdapat mungkin TPS sementara di lingkungan RW 11 sebelum diangkut ke TPS pasar BTM mungkin. Nah, untuk lebih lanjutnya akan saya wawancarai salah satu warga masyarakat yang berada di lingkungan RW 11 ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Maaf, perkenalkan sebelumnya nama saya Pak Robi. Ya. Saya koordinator Linmas di Kelurahan Cicaheum. Ya. Mungkin saya akan meminta informasi, sedikit informasi dari Bapak Ya. mengenai kebersihan sampah ataupun pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di lingkungan RW 11 ini. Ya. Sebenarnya dengan Bapak siapa ya? Pak Mas Tiabudi. Pak Ahmad ya. Mungkin kami akan minta sedikit informasi dari Bapak bagaimana pengelolaan sampah yang ada di lingkungan RW 11 ini, Pak. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak Mas dari Kelurahan Cicaheum. Kami banyak terima kasih untuk mendukung kegiatan ini, khususnya dalam lingkungan kebersihan. Ada hal yang kami ketahui, Iya, ya, Pak. khususnya di RW 11 Sukalaksana. Iya. Umumnya untuk daerah RW 11 Sukalaksana 10 dan 12. Iya. Kami merasa kurang maksimal untuk pengangkutan limbah atau sampah dari RW 11 ke TPA ke TPS pasar BTM ya? TPS BTM ya? BTM. Ya, kami kan sementara warga kami yang ada yang suka mengambil dari masyarakat, dari rumah-rumah warga ya. Dikumpulkan di tempat di TPS sementara ya, di RT 1. Di RT 1 itu kadang-kadang suka terlambat, bahkan sampai 3 atau 4 hari masih numpuk gitu. Sehingga baunya itu terutama khusus kepada warga yang dekat gitu kan. Ya, untuk itu kami mohon kepada pemerintah lah, khususnya di Kelurahan RW 11 Kelurahan Cicaheum, khususnya kami tolong diperhatikan dalam rangka sampah untuk membersihkan secepatnya gitu, aja. Jangan sampai menumpuk di lingkungan RT 01 gitu. Itu kan sehingga ada mobil PIPPK ya. Itu kadang-kadang sampai numpuk, bahkan sampai di lantainya juga berserakan, sehingga baunya itu menyebar ke khususnya yang dekat gitu kan. Bahkan kalau kami melalui lewat situ bau ke masjid, sehingga ya mempet hidung lah supaya jangan bau gitu kan. Jadi untuk itu sekali lagi mohon dipercepat, dibersihkan aja gitu supaya jangan menumpuk di situ. Nah, mungkin ini juga ya, Pak. Oh ya, siap. Makasih atas informasinya ya, Pak ya. Mungkin perlu kami informasikan juga, mengingat kondisi sekarang lagi musim hujan. Memang kebersihan sampah itu sesuatu yang dilema di lingkungan warga masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Cicaheum ini khususnya. Dikarenakan musim hujan ini, jadi operasional dari TPS kita mungkin ada 2 induk ya. Yang satu di pasar BTM, yang satu lagi kita induknya ke pasar Cicaheum. Nah, kedua tempat TPS tersebut mempunyai kendala karena di lapangan itu yang seharusnya sehari ada berapa kali pengangkutan mobil untuk mengangkut dari TPS hingga ke TPA, dikarenakan musim hujan ini di sana itu yang takut dikhawatirkan longsor, Pak. Yang ke satu, mungkin yang keduanya kendaraan operasional yang seharusnya disediakan bisa 3 atau 4 kendaraan. Jadi sekarang ini disediakan itu cuma 2, maksimal paling 2, bahkan 1 kendaraan. Sekarang kalau dibayangkan di wilayah Kelurahan Cicaheum ini yang buang sampah ke BTM sana, ke TPS sana, ataupun
yang dari wilayah Babakan Surabaya, Kelurahan Babakan Surabaya, tentu volumenya sungguh banyak Pak. Jadi mungkin yang Bapak kemukakan sampai dengan 3 hari 4 hari baru diangkat dari TPS RT 1 RW 11 ini menuju ke TPS BTM sana, itu dikarenakan seperti itu kendalanya. Jadi untuk musim hujan memang seperti itulah Pak. Mudah-mudahan begitu nanti musim kemarau bisa kembali normal seperti biasa. Dan barusan pun ya terima kasih Bapak sudah memberikan informasi. Namun ada satu pertanyaan lagi Pak. Kalau petugas kebersihan sampah yang ada di RW 11 ini, cara pengangkutannya rapi, tertib atau bagaimana Pak? Cukup lumayan bagus ya, sehingga rutin setiap seminggu, kadang-kadang hampir tiap hari tuh Pak. Gitu. Siapa? Petugasnya siapa? Pak Didin. Oh, Pak Didin. Ya, karena tiap hari kan itu satu orang sih, RW gitu, satu orang, kelihatannya satu orang yang bekerjanya gitu. Jadi kadang-kadang hari ini di RT 02, hari ini di RT ya really, padahal ya lingkungan kan RW 11 cukup 2-3 orang lah gitu. Itu sehingga mungkin kurang maksimal. Kasihan juga kalau sendiri gitu ya Pak. Mungkin di lingkungan RW 11 sendiri kan cukup luas ya Pak. Ada berapa RT semuanya Pak? 5 RT. 5 RT. Mungkin yang sekarang saya posisi di lingkungan RT 02. Nah, mungkin ya alhamdulillah petugas kebersihan sampahnya meskipun satu orang sudah dapat mengoptimalkan diri, tetapi alangkah lebih baiknya kalau ditambah lagi anggota petugas kebersihan sampahnya gitu ya Pak ya. Untuk di daerah. Oh gitu ya. Kalau nggak salah ya Pak Didin itu kan anggota Linmas di RW 11 ini. Termasuk juga. Oh gitu. Jadi merangkap gitu. Merangkap ya. Oh, kebetulan kan kita ada Pak RW-nya. Iya. Siapa Pak RW? Ya Kak, ini ya Pak RW ya. Kami mungkin tugas untuk hari ini ya Pak RW belusukan kontrol ke wilayah RW 011, 10 ataupun 12 untuk hari ini ingin mencari informasi mengenai kebersihan sampah yang berada di lingkungan 3 RW ini. Nah ini khusus di RW 11. Nah, gitu Pak RW, mungkin tadi dari informasi warga Bapak sendiri dari Pak Ahmad mengenai kebersihan sampah yang ada di lingkungan RW 11 ini cukup baik pengelolaannya. Namun mendapat kendala begitu pengangkutan dari lingkungan RW 11 untuk buang ke TPS. Ya mungkin lebih jelasnya seperti apa? Mungkin kronologisnya Pak RW? Jadi gini, permasalahan sampah di RW 11 memang itu jadi artinya polemik sebetulnya udah lama. Nah, hanya untuk sementara ini ya kurang lebih sekitar 6 bulanan lah. Iya. Ini sudah kelihatan agak tertib. Memang seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, kita itu pertama masalah tenaga untuk penarikan di dalam itu memang kita sudah sedang dipikirkan gitu. Karena kan itu cuma satu orang, jadi tidak setiap hari itu bisa artinya ngambil di salah satu RT. Gitu. Nah ini permasalahan ini terutama untuk tenaga kita sedang dipikirkan, karena kan ini menyangkut juga masalah insentif atau gajinya. Oh gitu ya Pak. Betul Pak. Di sisi lain sekarang itu kita punya tenaga itu 2 orang sebetulnya. Yang satu ngangkut di dalam, yang satu ngangkut ke BTM. Ke TPS BTM. Itu dengan biaya untuk 2 orang saja itu setiap bulan itu hampir kewalahan gitu. Begitu Pak RW. Karena apa? Mungkin di antara masyarakat itu ada yang kurang disiplin gitu. Terutama untuk iuran sampah. Oh gitu ya. Iuran kebersihan. Kadang-kala pengurus atau Pak RT gitu nagih ke rumahnya gitu, yang kaitan dengan sampah khususnya gitu. Dia bilang ada saya mah tara micin kadinya. Tuh. Tapi ketika kita awasi gitu, ternyata dia itu buang di lingkungan RT 1 ya, TPS sementara ya yang ada di itulah. 11 ini. Itu mungkin ada beberapa orang mungkin di setiap RT itu ada gitu yang seperti itu warga masyarakat. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini mungkin kita juga berpikir bagaimana lah terutama untuk menjadarkan warga masyarakat yang belum sadar terhadap gitu ya. apa artinya kewajibannya. Mungkin menjadi salah satu PR bagi kepengurusan di sini, Pak RW ya. Terus yang kedua, memang volume sampah di RW 11 itu kalau dibandingkan dengan RW-RW yang lain itu volumenya paling banyak gitu. Karena apa?
karena di sini itu terlalu banyak kosan. Kos-kosan. Kos-kosan. Ya, betul Pak RW. Contoh misalnya, satu kamar yang kos satu orang. Ketika datang temannya, buang puntung rokok aja setengah batang gitu. Kalau ada 5 orang berarti udah 5. Nah itu teh, ketika sampah itu dibersihkan habis diangkut ke BTM. Pagi-pagi sudah numpuk lagi di sana teh gitu. Karena mereka itu tersebut. Bukan mereka pada buang langsung ke langsung ke TPS sementara yang ada di RT 1. Malam-malam teh blu didinya gitu. Jadi ente diangkut ke petugas dia itu hidang sorangan gitu. Lumayan untuk mayar teh marahikeun kalinya gitu. Nah, untuk sekarang memang itu ada kendala. Beberapa hari itu tidak terakut. Kenapa? Karena kita saya kemarin sudah konfirmasi dengan Pak Lurah juga, kemudian ke BTM, ke petugas yang suka nariknya gitu. Ternyata di sana itu tidak ada truk. Jadi si Triseda itu sampah itu tidak bisa diturunkan gitu. Tidak bisa dibongkar ya. Tidak bisa dibongkar sehingga diinapkan. Kadang-kala 2 hari sekali itu datang ke sini, diangkut lagi untuk ke TPA ya. Jadi memang kendalanya di BTM kendaraan juga, yang sana Pak ya, truk untuk angkut sampah ke TPA ya. Jadi volume sampah di RW 11 itu memang paling banyak karena sehari kalau rutin biasanya itu sehari itu sampai 3 triseda. 3 triseda. Sehari 3 triseda. Luar biasa banyaknya Pak RW. Justru itu. Ditarik sekarang bersih. Besoknya itu belum petugas yang narik ke dalam itu belum narik, udah numpuk lagi. Pak Didin belum menarikan dari rumah-rumah warga, udah numpuk lagi di sana. Jadi hidang mararikeun kadinya gitu. Nah itu. Jadi itulah permasalahannya, ya termasuk masalah petugas juga kita sedang pikirkan bagaimana untuk menambahkan petugas, tapi yang kita pikirkan juga bagaimana untuk membayarnya gitu. Oh begitu. Betul Pak. Karena setiap bulan itu kita kan harus mengeluarkan pertama untuk insentif petugas yang 2 orang. Betul. Tugas yang 2 orang. Kemudian biaya kontrak ke sana ke BTM itu kita bongkar muat itu kontrak Pak. Yang biasanya kan setiap triseda itu 20.000. Satu triseda 20.000 sekali ngebongkar ya ke sana itu. Nah sekarang kita kontrak ke sana gitu. Jadi buang berapa triseda juga setiap hari ya jadi salah yang penting di sana siap. Udah tekan kontrak per bulan itu per bulan. Ya terima kasih Pak RW ya. Terus yang ketiganya, ini yang kaitannya dengan iuran kebersihan juga yang yang dikaitkan dengan kapasitas listrik. Nah itu juga kadang-kala masyarakat itu kurang paham gitu setelah disosialisasikan juga. Sementara kan kita diberikan jatah itu setiap bulan itu karcis itu harus habis 495.000. Nah, itu setiap kupon bulan PDK ya, kupon PDK itu ya. Itu paling banter gitu paling 350.000 gitu habis setiap bulan. Jadi sisanya ya terpaksa kita tambah sulam. Kadang-kala Pak RW beli 5 karcis gitu. Supaya habis. Karena kan kesana itu harus dibayar tetap gitu. Untuk perizinan dan operasional Pak. Oh gitu. Nah seperti itulah permasalahannya. Jadi termasuk masalah tenaga juga memang kita kekurangan. Makanya pertama mungkin kita harus mencari orang yang mau bekerja. Siapa yang keduanya yang terutama berpikir masalah insentif. Oh betul Pak RW ya. Terima kasih Pak RW ya atas informasi di lingkungan RW 11 ini mengenai pengelolaan ataupun kebersihan sampah yang ada di lingkungan RW 11 ini. Ataupun Pak Ahmad barusan udah disampaikan istilahnya keluh kesahnya, alhamdulillah udah ketemu dengan Pak RW-nya juga bahwa seperti itulah. Jadi memang tidak mudah untuk mengelola kebersihan sampah. Karena mengingat terkadang di wilayah Kelurahan Cicahem nih, khususnya di lingkungan RW 11 ini, tertib rapi penarikannya terkendala di TPS ataupun di TPA-nya. Mungkin kita harap-harap saling memaklumi, yang penting di lingkungan RW 11 sudah tertata dengan rapi, udah diangkut dengan tertib, itu udah syukur alhamdulillah Pak ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih maksimal lagi dan pemerintah pun bisa lebih-lebih memperhatikan pengangkutan dari TPS ke TPA itu supaya lebih lancar. Apakah itu kemarau tidak terkendala pun pada musim hujan seperti ini. Mungkin terima kasih ya Pak RW dan Pak Ahmad atas informasinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan solusi yang lebih baik. Ya, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Ya, senang udur.